Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqadri ma tata'anna nala ma tatamanna, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Yang kami hormati Ketua DKM dan seluruh jajaran ngurus DKM Sidratul Jannah, para asatidz dan seluruh jamaah salat subuh Masjid Sidratul Jannah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ta'lim pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridha dan mengabulkan terhadap seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tiada hentinya kita haturkan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Topik kajian kita pagi ini adalah ikhtiar dan tawakal. Apa makna ikhtiar dan kenapa kita harus berikhtiar? Ikhtiar itu bermakna berusaha untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ada juga yang memberikan makna ikhtiar itu berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan akar kata ikhtiar khairun, baik. Jadi ikhtiar itu berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sejatinya kita sebagai manusia memang harus selalu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa ja'alna likulli syai'in syababa fa'atba'a syababa. Dan kami jadikan segala sesuatunya itu mengikuti hukum sebab akibat. Wa ja'alna likulli syai'in syababa fa'atba'a syababa. Oleh karena itu maka ikuti sebab-sebab itu. Jadi dalam konteks ini ya, sebab itu adalah sebuah proses yang harus dilalui, yang harus kita lakukan. Adapun hasil itu adalah sebagai akibat dari sebuah sebab, betul kan? Jadi tidak mungkin ada akibat tanpa sebab ya. Ada asap pasti ada yang kebakar kan ya. Itu adalah asap itu hanya sebuah akibat dari sebuah sebab. Dan itu sesungguhnya sunatullah gitu. Oleh karena itu kalau orang bekerja ya, berikhtiar itu adalah pada dasarnya juga mengikuti sunnatullah. Oleh karena itu maka orang berusaha berikhtiar itu adalah mengikuti sunatullah. Kalau mengikuti sunatullah
maka itu juga menjalankan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berarti di situ adalah menjalankan bagian daripada ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah ya. Sebab di dalam jagat ini ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ayat Allah itu selain kitabullah Al-Quran, tetapi ada ayat-ayat yang kauniyah yang itu juga melalui hukum sebab akibatnya. Orang main api panas, dekat dengan api panas, kebakar. Orang main air pasti basah. Nah, itu adalah hukum sebab akibat. Karena itu Nabi menyatakan biqadri ma tata'anna nala ma tatamanna. Biqadri ma tata'anna, dengan berkadar ikhtiarnya ya. Biqadri ma tata'anna nala ma tatamanna, maka orang akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Nah, jadi kalau dulu orang tua menyatakan apa? Rajin pangkal pandai, rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya, itu kalau dulu ya. Ya, rajin itu adalah bagian daripada ikhtiar. Pandai itu adalah akibat dari sebab yang kita lakukan, rajin itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks urusan dunia dan akhirat itu juga mengikuti hukum sebab akibat ya. Nah, Nabi menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, itu kan sama dengan seperti itu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kemudian di dalam banyak hadis itu kan di dalam Al-Quran kan juga hadis Nabi juga menyatakan la yalijun rajulun baka bi khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka, masuk surga itu hanya sebuah akibat dari sebuah sebab. Sebabnya antara lain misalnya tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena Allah, menyesali dosa-dosanya ya, istighfar, bertaubat. Bertaubat itu adalah sebuah proses, sebuah sebab. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fasilitas dan kelengkapan yang luar biasa hebat. Jauh lebih hebat dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain ya. Dibandingkan binatang ya. Ya bahkan lebih lengkap dibandingkan malaikat ya. Malaikat itu tidak punya syahwat ya. Jadi kalau malaikat itu sujud bertasbih karena malaikat tidak punya syahwat ya. Oleh karena itu maka ketika manusia diangkat derajatnya itu bahkan lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat. Dan ketika manusia tidak memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara baik, secara benar, maka itu pun akan lebih jatuh dibandingkan binatang itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Bahkan di dalam surat Al-Isra tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 70, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan bani Adam, anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan mereka rizki-rizki yang terbaik.
apa saja diciptakan untuk manusia. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nah, ini yang jelas. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan Bani Adam itu. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dilebihkan dari siapa? Dari sebagian makhluk Allah yang Allah ciptakan. Ini sungguh hebat kita manusia itu. Nah, tetapi potensi yang luar biasa itu ya, kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu kontraproduktif ya. Ya sama seperti misalnya ini terbukti ya, Dell ini ya, laptop ini ya, laptop ini mulai tadi kita terpapar ini ya. Nah, kenapa? Karena jarang dipakai, rusak itu kan. Jadi karena itu memang ujung-ujungnya ya, ini bagian dari ikhtiar. Kalau punya benda ya harus dipakai. Ada laptop gak dipakai, rusak. Lebih baik mana rusak kalau dipakai dibandingkan rusak kalau tidak dipakai. Ya, harus dipakai. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka ikhtiar ini merupakan kata kunci. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran ya, Allah menyatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kalian azam, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Azam itu bermakna bi quwwatil ikhtiyar. Nah, di dalam ilmu manajemen ya, maka kemudian ikhtiar itu adalah manageable ya, bisa terukur. Sedangkan hasil adalah unmanageable, tidak bisa kita pastikan karena banyak faktor, banyak variabel yang menentukan dari sebuah hasil ya. Nah, dalam istilah teman-teman itu, berusaha belum tentu berhasil, apalagi tidak berusaha. Jangan dibalik. Berusaha aja nggak berhasil, mendingan nggak usah usaha. Nah, itu jangan dibalik. Karena berusaha itu adalah bagian daripada menjalankan sunatullah. Ya. Untuk meraih kebahagiaan akhirat juga nggak bisa tidak melalui hukum sebab. Nah, Al-Quran menyatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyinahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang berbuat baik, min dzakarin, dari jenis laki-laki, unsa atau perempuan, falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahu, dan pasti akan kami berikan balasan yang terbaik, kata Allah, bi ahsani ma kanu ya'malun, atas perbuatan baik yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang kita lakukan. Apa yang menjadi sebab di situ? Man amila sholihan, beramal saleh itu. Nah, beramal saleh. Sedangkan kehidupan yang baik itu adalah akibat dari amal saleh yang kita lakukan. Pahala yang besar dari Allah adalah sebuah akibat dari amal saleh yang kita lakukan. Tidak mungkin kita menuai kalau kita tidak menanam, dan kita akan menuai apa yang kita tanam. Kita menanam kebaikan akan berbuah kebaikan,
menanam keburukan akan menuai keburukan. Oleh karena itu, dalam konteks ya umat Islam ini bagaimana bisa eksis ya, bisa menjadi umat terdepan, khairul ummah, tidak mungkin itu kita dapatkan tanpa kita berikhtiar yang keras, yang kuat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan ke depan bukannya semakin ringan, semakin berat. Apalagi di tengah-tengah kondisi masih pandemi COVID-19 ini, ya. Banyak prediksi yang dilakukan oleh kalangan ahli, baik perorangan maupun lembaga, bagaimana kondisi ekonomi global, ya, sosialnya, apa dampak-dampak yang kemungkinan terjadi ke depan, ya. Indonesia sekarang ya dalam kondisi berat, bukan hanya Indonesia sebenarnya, seluruh dunia. Bahkan ya alhamdulillah Indonesia meskipun mulai masuk krisis ya, tapi tidak berat-berat amat dibandingkan negara-negara lain ya, artinya. Kita mungkin hanya kalah dengan Cina dan Vietnam. Vietnam itu adalah dua negara yang pertumbuhan ekonominya masih positif ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Indonesia sudah masuk ke resesi, meskipun tidak terlalu tajam dibandingkan negara-negara lain ya. Termasuk Singapura, Malaysia itu jauh lebih terpuruk dibandingkan Indonesia. Tetapi untuk melewati proses yang sangat berat ini ya, maka tidak ada cara lain kecuali kita berusaha semaksimal mungkin. Dan umat Islam merupakan bagian terbesar adalah mengambil porsi terbesar dalam konteks tersebut ya. Dalam konteks bagaimana menghadapi kondisi yang sangat berat. Oleh karena itu ya, ayo kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha keras sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ikhtiar itu ya, kalangan ulama kan kemudian membaginya, ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin ya. Nah, tapi kalau mereka kan banyak ikhtiarnya ikhtiar zahir ya. Nah, ikhtiar zahir itu ya memang bekerja secara fisik ya. Baik yang di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang sosial dan yang lain-lain. Ayo kita bekerja keras. Di bidang ekonomi, di bidang kegiatan yang berkaitan ma'isyah misalnya ya, bagaimana kita bekerja lebih keras. Ya. Kalau kita merujuk kepada riwayat para sahabat ya, dan terutama tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu sejak usia belia itu kan sudah bekerja ya, sudah bekerja. Di dalam sejarah beliau pada umur 13 tahun itu sudah mengembala kambing. Itu kan berusaha kan. Dilatih kesabarannya, ketekunannya ya, mengembala kambing. Kemudian sampai menjelang usia 25 tahun beliau itu sudah
menjadi saudagar yang luar biasa, ikut pamannya ya, berbisnis ya, ke Damaskus, ke Syam terus. Kemudian pada usia 25 tahun ya, beliau sudah melamar ya Siti Khadijah ya, dengan mas kawin yang luar biasa. Di dalam sejarah dikatakan, ada yang bilang mas kawinnya 100 unta. Kalau kita menikah itu kan cukup seperangkat alat sholat ya kan. Kalau satu ekor unta saja itu 15 juta, 20 juta ya, berarti kan mas kawin beliau itu 2 miliar. Nah, kan sangat mahal mas kawinnya. Kan nggak mungkin beliau memberikan mas kawin semal itu kalau beliau tidak tajir, tidak kaya raya. Nah, kemudian beliau terus berbisnis ya sampai usia 40 tahun. Dari 13 ke 40 tahun itu berapa tahun beliau menjadi pebisnis, berusaha ya, entrepreneur? Cukup lama. 27 tahun ya, 27 tahun. Kemudian setelah itu pada usia 40 tahun beliau diangkat sebagai nabi dan rasul sampai beliau wafat umur 23 tahun. Jadi lebih lama masa beliau menjadi pengusaha dibandingkan beliau sebagai nabi dan rasul dan sekaligus kepala pemerintahan. Artinya ya, nabi itu menjadi contoh ya, teladan bagi kita bagaimana kita mempersiapkan kehidupan ya. Ya. Oleh karena itu jiwa entrepreneur itu memang harus ada di dalam diri kita gitu ya. Ya para asatid ya, para kiai ya, nggak bisa hanya menggantungkan kepada sebagai kiainya, harus berusaha, harus punya pegangan ya, harus punya life skill ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga orang kaya raya, entrepreneur ya. Umar bin Khattab ya, orang yang kaya raya. Utsman bin Affan ya, Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya yang luar biasa. Dan kalau kita merujuk kepada misalnya sejarah para pemuka Islam misalnya, penyebar Islam ya, itu kan kenapa Islam itu tumbuh ya di kawasan pantai Cirebon, Banten ya, Demak, Kudus ya, kawasan-kawasan pesisir, karena memang transportasi utama waktu itu adalah laut, dan Islam disebarkan oleh kalangan pedagang ya. Nah, jadi jiwa entrepreneur itu sebenarnya harus ada di dalam kita. Itu adalah bagian daripada ikhtiar sunnatullah di dalam menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, kalau kita misalnya membaca ayat suci Al-Qur'an misalnya ya, di dalam surat Al-Jumu'ah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, manakala kalian dipanggil salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera penuhi panggilan Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan bisnis jual beli. Nah, ayat ini kan turun di Mekah ya, yang dimana bisnis utama di sana adalah perdagangan ya, jual beli. Sehingga kalau kita pergi umroh ya, kalau sudah bunyi azan ya, mau di mana, mau di Kornis, mau di Balat, mau di Mekah, di Madinah, semua tutup ya.
Tetapi ayat berikutnya, fa idza qudis shalah, setelah kau tunaikan salat, fantashiru fil ardi, hendaklah kalian bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Kita dituntut untuk bertebaran di muka bumi, ya saya yakin banyak di antara kita itu adalah kaum muhajirin, bukan kaum ansor ya. Pak Ketua DKM dari Makassar ya, bukan dari asli Serpong kan, kaum muhajirin ya. Saya dari Madura ya, dari Pamekasan, hijrah. Kenapa hijrah? Tentu ada ikhtiar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, termotivasi ke sana. Kalau tidak motivasi karena untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kan nggak mungkin kita hijrah ya. Karena itu memang di dalam banyak negara atau kota-kota di mana di situ kota-kota kosmopolitan ya, seringkali ya kalangan pendatang itu struggle for life-nya itu jauh lebih hebat, daya juangnya itu lebih hebat. Oleh karena itu, maka dalam konteks kita adalah bagaimana kita punya daya juang itu ya. Daya juang itu. Jadi kalau dalam bahasa agama istilahnya itu semangat jihad ya, semangat jihad. Tetapi semangat jihad saja itu kan tidak cukup ya. Dalam konteks ikhtiar itu yang diperlukan apa lagi? Ya, ijtihad ya, ijtihad. Ijtihad itu adalah mengerahkan segala kekuatan nalar untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Semangat jihad tidak didukung oleh ijtihad, hasilnya nggak akan maksimal. Orang yang hanya bekerja dengan otot ya, tidak didukung oleh otak, nilai tambahnya nggak akan banyak. Sama halnya misalnya orang yang sholat gitu ya, tapi tidak didukung ilmu, boleh jadi ya, amalnya mardud, jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kan dikisahkan di dalam sebuah hadis ya, ada setan itu ya, ada orang sholat di dalam masjid, kemudian di sebelahnya ada orang tidur. Sebenarnya setan itu mau menggoda orang yang sholat, yang sedang sholat di masjid itu. Kemudian dia nggak berani masuk ke dalam masjid itu untuk menggoda orang yang sholat itu. Ditanya oleh temannya yang setan yang lain, kenapa kamu nggak berani masuk? Saya takut untuk menggoda orang itu. Kenapa? Karena di sebelahnya ada orang tidur. Loh, kenapa kok kalian takut malah masuk karena orang yang tidur? Inti jangan nggak tahu ya. Orang yang tidur itu adalah orang yang alim. Kemudian kenapa kamu itu nggak mau masuk dan tidak menggoda karena orang yang tidur yang alim itu? Iya, orang yang alim itu tidurnya dia pakai ilmu, dapat pahala. Sementara orang yang sholat, yang meskipun dia sholat karena nggak berilmu itu ditolak katanya. Jadi orang yang sholat itu adalah jihad, tapi dia ketolak karena tidak pakai ijtihad, tidak pakai ilmu. Oleh karena itu, maka untuk bisa menjadi ikhtiar yang baik itu ya harus berilmu, ijtihad ya. Kemudian yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah mujahadah ya, mujahadah. Semangat terus ya, ijtihad, jihad, ijtihad, mujahadah. Jadi sudah
punya semangat, punya ilmu, tapi tidak punya konsistensi ya untuk terus menerus ya melakukan yang terbaik, maka pun hasilnya juga agak akan maksimal ya. Oleh karena itu maka bagian dari ikhtiar itu adalah jihad, ijtihad dan mujahadah. Itulah yang dikatakan dalam bahasa agama yang lain itu adalah istiqomah, konsisten dalam berusaha. Oleh karena itu maka kita umat Islam ya, untuk bisa menjadi umat yang baik ya, khair ummah, dan menjadi umat yang unggul, mau tidak mau kita harus terus ya berusaha bekerja keras, kemudian terus menambah kapasitas, menambah ilmu, semangat juang ya, dan tentu hasil itu akan maksimal manakala di antara kita berkolaborasi, bekerja sama, tidak bekerja sendiri. Saya memiliki keyakinan masjid ini akan menjadi lebih dan lebih baik ya, karena ketua DKM luar biasa kerjasama tahunnya ya dengan masyarakat sekitar, dengan komunitas, dengan para jamaah, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang lebih besar pun juga sama ya. Oleh karena itu ya, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ya, itu kan harus kita menjadi bahan tabayun, introspeksi kepada kita. Ada komunitas yang kelihatannya unggul ya, jauh lebih hebat dibandingkan kita ya. Kita harus belajar apa kira-kira yang menyebabkan mereka itu lebih hebat ya. Jangan kemudian malah kita iri hati kepada mereka ya. Kita harus belajar dari sisi positif dari mereka. Sebab kalau tidak ya dunia ini hanya akan gaduh dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu Nabi mengajar mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Ya, di dalam kehidupan dunia ini ya memang ada bangsa-bangsa yang hebat ya. Tetapi Allah menyatakan ya bahwa kehidupan ini akan kami pergantikan ya. Kalau kita merujuk bangsa-bangsa besar ya, ingat kita bangsa Romawi ya, bangsa Persia, dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Ada sejarah-sejarah bangsa-bangsa kuno, bangsa-bangsa Yunani, Mesir kuno, Tiongkok, dan mereka bangsa-bangsa yang hebat. Oleh karena itu kita harus belajar kepada mereka-mereka. Dan Indonesia bukannya tidak hebat, Indonesia adalah negara-negara yang hebat ya. Kita punya kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya yang jejak sejarahnya itu merupakan beberapa yang terhebat di dunia. Borobudur ya, Candi Prambanan itu luar biasa hebat. Oleh karena itu dalam konteks ya bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang hebat ya, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Dan tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah ya harus juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab dalam bahasa ya istilah orang Arab itu an-nasu bitadbir wallahu bitaqdir, manusia berusaha tapi Allah yang menentukan. Karena itu ya di samping berusaha kita tetap tawakal kepada Allah. Allah menyatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa kafa billahi hasiba. Cukup bagi kita Allah sebagai wakil bagi kita. Oleh karena itu ya, kenapa kita harus tawakal kepada Allah? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa berusaha itu adalah manageable ya, bisa dimanage, dikelola dengan kita. Tetapi hasil seringkali di luar dugaan kita. Oleh karena itu kalau kita hanya mengandalkan ikhtiar kita, seringkali kita manusia itu stres ya. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, maka Allah insya Allah akan memberikan intervensi kepada kita. Kalau Allah berintervensi kepada kita, maka yang sesulit apapun akan menjadi mudah karena Allah berkehendak. Nah, seperti misalnya ya begini, mungkin pernah saya sampaikan juga di forum ini pada saat dulu peringatan Isra Mi'raj. Kalau secara logika kan nggak mungkin Nabi itu bisa melakukan perjalanan yang amat jauh ya kan, dengan Isra Mi'raj itu nggak mungkin, nggak akan masuk akal, nggak akan masuk logika. Sampai sekarang pun nggak akan masuk akal.
Karena itu merupakan mukjizat ya. Tapi itu kemudian sangat mudah dan sangat logis kalau Allah berkehendak. Manusia ini kan terikat dengan hukum ruang dan waktu, ya kan? Tapi Allah tidak terikat dengan hukum ruang waktu karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Nah, maka kemudian kalau kita membaca Al-Quran misalnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Subhanah maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi itu berjalan tidak atas kehendak Nabi sendiri, tapi atas kehendak Allah. Allah yang angkat, yang perjalankan. Kalau Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang sulit. Sangat mudah bagi Allah, sebegitu mudahnya menciptakan langit dan bumi. Idza aradallahu syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Maka dalam konteks kita pun juga sama seperti itu. Kita berusaha semaksimal mungkin, diikuti oleh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan ikhtiar kita, Allah ridhoi kita, maka itu akan memberikan hasil yang terbaik, baik dunia, baik di akhirat. Karena boleh jadi apa yang kita usahakan itu hanya baik untuk di dunia, tapi belum tentu baik untuk akhiratnya. Keinginan kita tentu adalah hasil yang kita lakukan adalah baik untuk dunia kita, baik juga untuk akhirat. Itulah yang tentu kita harapkan. Maka dengan demikian, maka kemudian ikhtiar dan tawakal menjadi penting. Dan dengan tawakal itu tidak kita stres. Nah, kemudian penting juga bagi kita selalu husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah yang terbaik menurut Allah pada saat ini. Termasuk juga pandemi Covid, ya kita harus husnudzon kepada Allah. Allah ingin ya kehidupan ya menjadi lebih baik ya. Kondisi lingkungan menjadi lebih bersih ya. Dan kemudian ternyata dengan pandemi Covid-19 ini ya jarak tidak menjadi masalah lagi kan. Kita bisa Zoom ya dengan siapa saja ya, kapan saja waktunya. Dulu untuk mengundang orang ya bertemu itu kan ada faktor jarak. Tapi dengan dunia yang semakin koneksinya dengan baik dengan IT ini ya, kita bisa mengundang teman sahabat kita yang ada di New York, ada di London dan sebagainya pada saat yang luar biasa. Ini kan hikmah yang luar biasa. Jadi kita harus selalu husnudzon kepada Allah dan optimis ya, bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, kami persilahkan untuk lebih ya diskusi lah, sharing session di dalam pengajian pagi ini. Dan sekaligus pada forum ini kami ingin menyampaikan bahwa insya Allah kami rencana untuk membangun pondok pesantren ya Pak Ketua ya di kawasan Tanjung Bogor ya. Mohon doanya ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Kami sedang masang pagar sekarang, pagar karena lokasinya cukup lumayan ya, 1,6 hektar. Pagarnya itu sekitar 600 meter ya. Ini yang mohon doanya, semoga Allah memudahkan kami ikhtiar ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk niat baik ini ya, insyaallah akan baik untuk umat. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.